Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita My Unbeatable Passive Skill Let's Middle Massive Damage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 10.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silakan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Dai pun mengatakan bahwa merekalah yang mengganggu tidur dan makannya. Dua manusia jelek dirinya akan mengubah mereka menjadi barbeque, dan seketika King Dai mengubah wujudnya. Ni Yongseng dan Wei Shen pun seketika kaget dan tubuh mereka gemetar. Wei Shen pun sadar bahwa itu adalah naga muda. Wei Shen pun bertanya-tanya mengapa ada naga muda di sini. Lalu di tempat lain, tim Qiuling masih berurusan dengan gerombolan dari bos ketiga. Lalu salah seorang dari tim Qiuling menyebut bahwa mereka akan melawan bos. Hasil mereka tahun ini setidaknya harus berada di 3 besar. Temannya pun membenarkan hal itu. Setidaknya mereka akan berada di posisi kedua. Hanya Cloud Hagemon yang dapat bersaing dengan universitas mereka. Namun rekan-rekannya percaya dengan Qiuling di sini. Mereka merasa bisa bertarung untuk memperebutkan posisi pertama. Rekan-rekannya pun bertanya mengenai pendapat dari Qiuling. Qiuling pun hanya bisa menghela napasnya dan menyebut untuk memperebutkan posisi pertama tahun ini, dirinya khawatir itu tidak mungkin. Qiuling pun hanya mengajak mereka untuk bekerja lebih keras. Mungkin masih ada harapan bagi mereka untuk mendapatkan posisi kedua. Rekan-rekannya pun kaget mengenai respon Qiuling. Mereka pun bertanya maksud Qiuling apakah ada kuda hitam yang kuat tahun ini. Dari universitas manakah itu? Untuk benar-benar dapat mengancam 3 posisi teratas. Mungkinkah itu Universitas Blue Sky? Qiuling pun menyebut bahwa kuda hitam yang dirinya maksud adalah Universitas Oracle. Rekan-rekannya pun kaget mendengarnya karena seperti yang mereka tahu, Universitas Oracle selalu berada di urutan terakhir. Qiuling pun membenarkan hal itu. Jika tidak ada masalah, kemungkinan besar mereka akan berada di tempat pertama hari ini. Dengan ini, Qiuling pun mengajak mereka bekerja lebih keras. Mereka mungkin bisa melampaui Universitas Cloud Hagemon. Mereka pun menyebut itu mustahil, serta bertanya apakah Qiuling yakin. Qiuling pun menyebut bahwa mungkin dalam 1 jam lagi mereka akan mengerti. Lalu kembali ke tim Qianmo yang saat ini telah berhasil mengalahkan bos ketiga Ponceres dari alam rahasia Yeser Rama. Su Hanhai pun mengatakan setelah menyelesaikan bos ketiga, mereka tinggal selangkah lagi menyelesaikan Yeser Rama. Qianmo pun meminta Su Hanhai untuk tidak berpuas diri. Masih ada bos terakhir. Semua orang harus terus bekerja keras. Dirinya bisa bertanggung jawab dan memberitahu mereka. Selama tidak ada yang salah dengan bos, mereka akan menjadi juara tantangan alam rahasia hari ini. Lalu tiba-tiba area tempat mereka berdiri bergetar. Su Hanhai pun seketika bertanya ada apakah ini. Qianmo meminta mereka untuk tidak gugup, bos terakhir Elemental Lord Quen Lysis akan segera muncul. Lalu tiba-tiba sebuah fenomena aneh pun muncul dengan batu-batu mulai melayang dan bersatu hingga membentuk sebuah bentuk baru. Dan notifikasi menyebut bahwa ini adalah Earth Queen Lysis level 50 dengan 250.000 health point. Su Hanhai pun tidak menyangka Queen Lysis ini ternyata terlalu jelek. Ruoshi pun menyebut bahwa dia memang agak jelek, tapi atributnya tidak diragukan lagi bahwa dia yang terkuat di Yeser Rama. Qianmo pun menyebut bahwa Queen Lysis memang sangat kuat, tapi dirinya sudah punya rencana untuk menghadapinya. Mereka hanya perlu mengingat lari, tarik, serang. Strategi 3 kata ini sudah cukup.
Mereka pun seketika bingung dan bertanya strategi macam apakah itu. Qianmo menyebut bahwa dirinya akan mendemonstrasikannya sekali untuk mereka. Mereka akan mengerti setelah melihatnya. Dan seketika Qianmo pun maju. Qianmo menjelaskan bahwa skill pertama Queen Lysis disebut Stone Toss. Epic skill ini sangat sederhana, dia akan melempar batu besar. Serangan AoE seperti ini bisa dihindari atau ditahan, tapi akan merepotkan jika dia menggunakannya bersamaan dengan skill keduanya. Skill kedua adalah Repulsive Gaze, memungkinkan Queen Lysis untuk secara berkala menyebabkan efek ketakutan kelompok pada target dalam jarak 10 meter darinya, berlangsung selama 6 detik. Selama efek ini, maka skill ketiganya yaitu Dash Force Field akan aktif. Dengan Queen Lysis sebagai pusatnya, dia akan melepaskan badai pasir yang mengerikan dalam jarak 30 meter dari dirinya. Jika mereka terkena skill ini, mereka akan kehilangan health point dan terdorong mundur. Ruoshi pun menyebut bahwa badai ini sangat jahat. Melihat hal ini, Ruoshi seketika maju dan bertanya apakah Qianmo baik-baik saja. Qianmo menyebut bahwa dirinya baik-baik saja. Dirinya hanya kehilangan sedikit health point. Ruoshi pun menyebut bahwa Qianmo membuatnya khawatir. Qianmo bertanya apakah mereka semua sudah melihat skillnya dengan jelas. Mereka pun mengiyakan hal itu. Qianmo menyebut setiap kali Queen Lysis menggunakan skill, dirinya akan menggunakan kecepatan maksimalnya untuk menahan gelombang pertama. Mereka akan mengambil kesempatan itu untuk lari. Ketika Dash Force Field aktif, dirinya akan menyerang dan memprovokasinya lalu menariknya ke belakang. Memberi banyak waktu bagi mereka untuk memberikan kerusakan. Mendengar hal ini, Ruoshi pun bertanya, bukankah itu terlalu berbahaya? Su Hanhai pun membenarkan hal itu. Jika mereka semua menyerang, kekuatan akan menjadi 3 kali lipat. Qianmo bertanya apakah dirinya akan berada dalam bahaya atau tidak. Itu akan bergantung pada apakah mereka dapat memberikan cukup kerusakan pada waktunya. Lalu saat Ruoshi kembali ingin berargumen, Qianmo memotongnya dan menyebut bahwa tidak ada lagi kata tetapi. Strateginya adalah yang tercepat untuk mengalahkan bos Queen Lysis. Pada saat itu mereka tidak hanya akan menjadi yang pertama, mereka juga akan memecahkan rekor. Itulah tujuannya yang sebenarnya. Su Hanhai pun mengerti mereka akan melakukan apa yang Qianmo katakan. Qianmo pun mengatakan bahwa dirinya akan mulai serangan. Dan Qianmo meminta mereka bersiap untuk lari. Di saat Qianmo mulai, Queen Lysis dengan cepat meresponnya dan mengaktifkan skill pertamanya yaitu Stone Toss. Hingga sebuah batu besar kini telah dilemparkan. Dengan cepat Qianmo menahan menggunakan senjatanya untuk menahan serangan ini. Su Hanhai yang melihat hal ini sangat kaget dan menyebut bahwa itu adalah perfect block. Su Hanhai pun menyebut bahwa itu terlalu menantang surga. Pergantian senjata dan kecepatan reaksi itu sungguh menakutkan. Tidak heran dia berani menahan lemparan batu itu sendirian. Ruoshi pun meminta mereka untuk berhenti bermalas-malasan dan lanjutkan sesuai strategi. Dengan cepat Ruoshi maju menghancurkan batu yang ada dan diikuti oleh Su Hanhai, sedangkan Liu Xiaoyu memberikan supportnya kepada mereka berdua. Lalu kini Queen Lysis telah terpancing provok dari Qianmo. Qianmo pun menyebut bahwa ini waktunya. Dirinya akan memprovokasi dan menarik agronya. Qianmo meminta mereka semua untuk bersiap-siap. Lalu orang-orang yang melihat hal ini pun bertanya apa yang Qianmo coba lakukan. Queen Lysis akan melepaskan gerakan besarnya. Qianmo tidak hanya tidak melarikan diri, Qianmo pergi untuk memprovokasinya. Mereka pun menyebut Qianmo terlalu berani. Gu Zishan menyebut bahwa jelas ada banyak pilihan lain, apakah perlu mengambil resiko seperti itu. Di Wan Hao pun mengatakan bahwa Qianmo ini bertekad untuk membuat rekor baru. Lalu saat ini Qianmo menilai bahwa jarak 10 meter itu adalah jarak yang cukup. Dan seketika Queen Lysis melepaskan Dash Force Field. Qianmo yang berada di badai pasir pun menilai bahwa bagi orang lain, kerusakan AoE pada Dash Force Field mengurangi 6.000 health point. Mungkin itu berbahaya. Tapi baginya yang mempunyai Blessing Baptist Buff, efeknya akan berkurang setengahnya. Dan saat dirinya menggunakan senjata dalam bentuk tombak, dirinya dapat memanfaatkan pasir Leroy untuk menyerap health point, yang berarti pada dasarnya tidak ada kerusakan pada dirinya. Orang-orang yang melihat aksi Qianmo pun heboh dan menyebut bahwa Qianmo memandikan dirinya dengan skill itu. Mereka sekarang sangat curiga jika Qianmo ini curang. Lalu dalam pikiran Wu Suiking,
Wu Shuweiking pun yakin pasti ada sesuatu yang terjadi pada Qian Mo. Dirinya telah mengamatinya sepanjang waktu. Apakah itu kerusakan atau atributnya? Yang pasti ada masalah dengannya. Wu Shuweiking pun berharap Queen Lisis memberikan kerusakan. Biarkan dirinya melihat apa sebenarnya masalahnya. Kemudian Qian Mo meminta rekan-rekannya untuk kembali ke posisinya dan berusaha sekuat tenaga. Su Han Hai pun seketika memberikan serangan terbaiknya dan mengaktifkan skill Divine Shield Strike. Liu Xiaoyu dengan Star Shower dan Ruoxi dengan skill Moon Slashing, Phoenix Dragon. Hingga semua serangan ini memberikan dampak besar kepada Queen Lisis. Hingga tak berselang lama, tubuh Queen Lisis pun hancur. Bersamaan dengan itu, notifikasi pun mengucapkan selamat kepada Universitas Oracle karena berhasil menyelesaikan alam rahasia Yeserama dengan total waktu 3 jam 28 menit 48 detik. Dan hasil ini telah menetapkan sebagai rekor baru. Lalu notifikasi lain juga menyebut karena Universitas Oracle memperoleh tempat pertama dalam tantangan alam rahasia, maka memperoleh 5 juta poin pengalaman dan satu kotak skill acak peringkat SS. Lalu untuk penyelesaian ini, peringkat individu adalah peringkat SSS, peringkat tim adalah peringkat SS, peringkat keseluruhan adalah peringkat SS. Memperoleh 6 juta poin pengalaman dan satu peti harta karun cahaya bintang. Dan di saat yang sama, notifikasi sistem Qian Mo mengaktifkan efek unik Soul Binder. Peringkat tim dinaikkan ke peringkat SSS, peringkat keseluruhan dinaikkan ke peringkat SSS. Memperoleh 8 juta poin pengalaman dan peti harta karun telah ditingkatkan menjadi peti harta karun raja. Lalu notifikasi lain juga mengucapkan selamat karena telah memperoleh bab baptis tingkat lanjut dari wilayah rahasia Yeserama. Penetrasi tingkat lanjut di mana semua serangan termasuk serangan sihir yang mengenai target akan mengabaikan 15% pertahanan target. Lalu Su Han Hai dengan ekspresi tidak percaya menyebut bahwa mereka membersihkan alam rahasia. Liu Xiaoyu pun menyebut bahwa mereka adalah juaranya. Mereka benar-benar melakukannya. Lalu orang-orang pun tidak menyangka ini. Mereka benar-benar berhasil. Universitas Oracle benar-benar menjadi juara tantangan alam rahasia. Cheng Qianmo benar-benar sangat kuat. Sepertinya Universitas Oracle benar-benar akan bangkit. Pembawa acara pun menyebut bahwa sebelum pertandingan dimulai, tidak ada yang menyangka turnamen akbar tahun ini akan memiliki Universitas Oracle sebagai kuda hitam. Tidak hanya menjadi juara, mereka juga unggul dari Universitas Cloud Hagemon yang berada di posisi kedua dengan selisih waktu setidaknya 30 menit. Chang Yuseng pun menyebut bahwa dirinya takut bukan hanya posisi juara. Ling Xiao bahkan mungkin memecahkan rekor alam rahasia. Ling Xiao pun mengatakan bahwa mereka mengambil jalan pintas dan beruntung itu saja. Hasil Blue Sky dan Magic Spirit juga tidak buruk tahun ini. Chang Yuseng pun membenarkan hal itu. Universitas Blue Sky mendapat tempat keempat dan Universitas Magic Spirit mereka hanya mendapat tempat keenam. Terlihat sepertinya mereka harus meminta Qian Mo untuk mengadakan beberapa pelajaran tambahan untuk sekolah mereka. Lalu kembali pembawa acara mengatakan bahwa yang lebih menakutkannya lagi adalah rata-rata level Universitas Oracle adalah yang terendah dari semua 20 tim. Tidak hanya menjadi juara, mereka bahkan memecahkan rekor waktu Yeserama. Namun di saat pembawa acara menyampaikan hal ini, guru dari Universitas Cloud Hagemon menyelanya, serta mengatakan bahwa dirinya protes. Cheng Qianmo tidak mengambil rute yang dimaksudkan untuk ujian. Itu dianggap curang dan hasilnya harus dibatalkan. Protes ini pun diikuti oleh mahasiswa Universitas Cloud Hagemon yang menonton. Dan membenarkan hal itu, tim Qian Mo mengambil rute berbeda dari semua kandidat lainnya. Bukankah itu curang? Mereka mengambil jalan memutar ke bos ketiga. Itulah sebabnya mereka menyelesaikan jauh lebih cepat. Mereka tidak maju sesuai prosedur pengujian. Mendengar hal ini, Chang Yuseng pun menyebut bahwa Wu Shuweiking sudah kalah secara terbuka di depan umum. Dan sekarang dia menyuruh orang melakukan trik kotor seperti itu. Fei Yingguan pun menyebut bahwa Wu Shuweiking sendiri tidak berani berbicara. Khawatir orang akan menyebutnya sebagai orang yang berpikiran sempit. Ling Xiao pun menanggapi hal ini dengan santai dan meminta mereka untuk membiarkan badut ini berkeliaran sebentar. Keadilan pasti akan menang. Lalu Gu Zhishen pun bertanya kepada Di Yuan Hao mengenai pendapatnya tentang hal ini. Di Yuan Hao menyebut bahwa Qian Mo tidak hanya unggul 30 menit dari posisi kedua. Dia bahkan membuka rute baru Yeserama.
Meskipun ini bukan ujian, ini tetap merupakan kontribusi yang hebat. Dengan ini, bagaimana mungkin mereka bisa menyebut Qianmo berlaku curang? Lalu Guo Zhishen pun bertanya kepada Universitas Cloud Hagemon apakah punya pendapat mengenai penjelasan di Yuan Hao. Wu Shuiking pun seketika menanggapi hal ini dan balik bertanya mengapa Guo Zhishen selaku ketua hakim bertanya kepadanya. Cloud Hagemon mereka akan mendukung keputusan Guo Zhishen. Gu Zhishen pun seketika berdiri dan mengatakan bahwa Wu Shuiking memang masih bisa melihat gambaran besarnya. Gu Zhishen pun seketika mengumumkan bahwa untuk tantangan alam rahasia Yeser Rama, tim Cheng Qianmo dari Universitas Oracle adalah juaranya. Dan karena penampilannya yang luar biasa, yang mampu memecahkan rekor untuk alam rahasia Yeser Rama, dirinya mewakili Asosiasi Manajemen Kebangkitan akan memberinya kredit tambahan khusus. Di samping itu, Wu Shuiking menilai bahwa ini seperti yang diharapkan. Asosiasi Manajemen Kebangkitan berada di pihak Qianmo. Jika mereka membiarkannya terus berkembang, posisi Universitas Cloud Hagemon pasti akan jatuh. Lalu saat ini di alam rahasia, tim Qianmo pun menikmati hadiah yang diperoleh dari alam rahasia. Dan Qianmo seketika naik 2 level menjadi level 42. Ruoshi pun juga mengatakan bahwa dirinya juga naik sebanyak 2 level. Liu Xiaoyu pun juga mengatakan hal yang demikian, dan ini semua berkat Qianmo. Su Hanhai pun masih tidak menyangka bahwa mereka benar-benar menjadi juara tantangan alam rahasia. Qianmo menyebut bahwa sekarang adalah saatnya untuk bagian yang paling menarik. Mereka akan lihat hal baik apa saja yang mereka dapatkan. Dan saat Qianmo mengambil hadiah skill peringkat SS, Qianmo mendapatkan sebuah skill dengan nama Rapid Cooldown. Notifikasi menyebut bahwa skill ini setelah digunakan langsung menyegarkan cooldown semua skill. Cooldown untuk skill ini adalah 72 jam. Dalam pikiran Qianmo, secara teori skill Rapid Cooldown ini akan memberinya keuntungan yang nilainya puluhan kali lipat. Tapi juga tidak mungkin baginya untuk memiliki mana poin setinggi itu. Namun secara keseluruhan, hasil yang diperoleh seharusnya masih bernilai setidaknya 10 kali lipat. Lalu Ruoshi menyebut bahwa ini sebenarnya adalah buku skill acak tingkat SS. Seperti yang diharapkan dari hadiah alam rahasia tingkat epic. Su Hanhai pun mengatakan bahwa dirinya mendapatkan Iron Will. Itu menggandakan armornya dan memberinya kekebalan terhadap semua crowd control selama 30 detik. Liu Xiaoyu juga merasa beruntung mendapatkan hadiah baptis. Kemudian Qianmo yang menatap ke arah peti harta karun pun menyebut bahwa mereka hanya menyisakan 1 peti harta karun lagi. Dengan ini mereka akan lihat apakah ada hal yang bagus. Dan saat Qianmo membukanya, notifikasi mengucapkan selamat kepada Qianmo karena mendapatkan The Eternal Scarlet Ring yang memiliki efek meningkatkan kritis sebesar 4% dan memulihkan 3% mana poin setiap 5 detik. Su Hanhai yang melihat item Qianmo sangat iri. Dirinya juga sangat menginginkan cincin itu. Ruoshi pun menyebut itu pada dasarnya adalah peralatan yang dibuat khusus untuk kelas sihir seperti mereka. Liu Xiaoyu sendiri pun merasa bahwa menurutnya sebaiknya mereka serahkan ini kepada ketua tim. Su Hanhai pun setuju dengan hal itu. Ini semua berkat Qianmo, sehingga mereka berhasil membersihkan alam rahasia kali ini. Dan mereka tidak akan bisa menunjukkan keunggulan cincin itu. Mendengar hal ini, Qianmo menyebut bahwa dirinya tidak akan sungkan untuk menerimanya. Saat memakainya, Qianmo menilai bahwa tingkat kritisnya saat ini adalah 33,6%. Dengan Scarlet Ring yang memberikan tingkat kritis 4% lagi, peralatan yang dirinya miliki sudah hampir sempurna. Lalu Liu Xiaoyu pun mengatakan bahwa mereka sudah selesai dengan alam rahasia. Liu Xiaoyu pun bertanya bisakah Qianmo berjanji untuk menyetujui satu syarat mereka. Qianmo pun bertanya mengenai hal ini. Liu Xiaoyu mengatakan bahwa dirinya mendengar Qianmo telah mendirikan sebuah guild di benua Apokalips. Apakah Qianmo kekurangan orang? Bolehkah dirinya bergabung? Su Hanhai pun juga mengatakan hal yang demikian. Dirinya ingin ikut bergabung. Qianmo pun bertanya apakah mereka masih belum bergabung dalam guild. Liu Xiaoyu pun menyebut bahwa mereka adalah anggota guild universitas. Tetapi harus ada cara untuk membuatnya bekerja dengan benar. Dengan ini mereka akan bertanya kepada Ling Xiao nanti. Dirinya selalu bisa keluar dari guild universitas, itu tidak masalah. Qianmo menyebut jika mereka menemukan cara mengatasinya tentu saja dirinya tidak akan keberatan. Dalam pikiran Qianmo berharap Ling Xiao tidak menguliti dirinya setelah dia mengetahuinya. Lalu berpindah ke kantor kepala Universitas Cloud Hagemon.
Salah seorang guru mengatakan bahwa mereka tidak dapat menghubungi Wei Shen. Dirinya telah mengirim orang ke benua apokalips. Dirinya akan melaporkan kepada Wu Suiking jika ada kabar terbaru. Wu Suiking berharap tidak terjadi sesuatu kepada mereka. Guru pun meminta Wu Suiking untuk tidak khawatir. Mereka menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk membeli senjata pengepungan. Itu hanya guild yang didirikan dengan buruk. Bagaimana bisa mereka bertahan melawan senjata seperti itu? Wu Suiking pun berharap demikian dan meminta guru melaporkan saat dia mendengar sesuatu. Dan Wu Suiking mempersilahkan guru itu pergi. Lalu saat guru keluar, kini giliran Liang Xiaoyun yang masuk menemui kepala sekolahnya. Liang Xiaoyu pun seketika meminta maaf karena telah ceroboh kali ini. Dirinya tidak menyangka Qianmo akan mengambil resiko seperti itu. Wu Suiking pun meminta Liang Xiaoyu untuk tidak menyalahkan diri sendiri. Tidak ada yang menyangka Qianmo begitu licik. Jika mereka mengambil rute normal, mereka pasti tidak akan lebih cepat dari Liang Xiaoyu. Lalu Wu Suiking pun menyebut bahwa masalah ini sudah selesai. Tidak perlu dibahas lebih lanjut. Dirinya sudah bilang pada Liang Xiaoyu untuk mengatur ulang tim untuk berpartisipasi dalam pertandingan eliminasi. Dan Wu Suiking pun ingin mendengar susunan timnya. Liang Xiaoyu menyebut bahwa dirinya di sini untuk hal itu setelah beberapa penyaringan. Dirinya menemukan salah satu teman sekolah mereka. Dia seorang asasin. Jika dia bergabung, hasil mereka untuk pertandingan eliminasi seharusnya menjadi lebih baik. Wu Suiking pun tertarik dan ingin melihat profilnya. Dan ternyata yang direkomendasikan Liang Xiaoyu adalah Li Menghuo level 40 seorang Silver Moon. Wu Suiking pun menyebut bahwa mencapai level 40 di usia 21 tahun, dia memang cukup berbakat, tapi levelnya masih terlalu rendah. Mereka mungkin bisa mengirimnya tahun depan. Namun Liang Xiaoyu nampak tidak setuju dengan usulan Wu Suiking dan menyebut bahwa tingkat seseorang tidak boleh menjadi satu-satunya standar pengukuran. Untuk Li Menghuo, Liang Xiaoyu meminta kepala sekolah untuk mempertimbangkannya lagi. Namun Wu Suiking menyebut bahwa disinilah Liang Xiaoyu salah. Di benua apokalips, level dan sumber daya seseorang adalah standar pengukuran untuk segalanya. Jika tidak, apakah Liang Xiaoyu pikir tim Universitas Oracle yang bahkan tidak memiliki level rata-rata 40 benar-benar dapat mengalahkan mereka? Mereka hanya mengandalkan trik kecil dan keberuntungan mereka. Di pertandingan eliminasi berikutnya, mereka akan menggunakan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk menghancurkan Universitas Oracle. Lalu saat ini Qianmo yang memperhatikan jendela statusnya pun tersenyum dan menilai bahwa ronde ini peningkatan yang dirinya peroleh dari Gesserama adalah kekuatan tempurnya yang telah meningkat hingga 165.000 lebih, 35.000 lebih tinggi dari sebelumnya. Kekuatan dirinya saat ini seharusnya sebanding dengan kebangkitan ketiga. Lalu Qianmo mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa selanjutnya adalah pertandingan eliminasi. Semua orang harus melakukan yang terbaik. Liu Xiaoyu pun meminta Qianmo untuk tidak khawatir. Mereka pasti tidak akan menjatuhkan Qianmo. Su Hanhai pun membenarkan hal itu. Mereka akan bergantung pada Qianmo kali ini. Kemudian pembawa acara pun mengatakan bahwa mereka sekarang akan mulai dengan putaran kedua turnamen besar. Ada total 64 peserta pada pertandingan eliminasi. Berdasarkan peraturan, akan dibagi menjadi dua kubu, merah dan biru. Jadi setiap kubu akan memiliki 32 peserta. Setelah bertarung satu sama lain di bagian mereka, akan ada satu orang tersisa di setiap bagian. Dua peserta kemudian akan bertarung di final untuk menjadi juara pertandingan eliminasi. Dan sistem sekarang akan secara acak menetapkan nomor untuk setiap peserta. Melihat ini, Qianmo menyebut bahwa bagian biru, yang berarti bahwa sebelum pertandingan final lawan dirinya semuanya akan berasal dari bagian biru. Ruoxie pun menyebut itu bagus. Dirinya berada di bagian merah, yang berarti mereka tidak akan bertarung satu sama lain di bagian pertama. Di samping itu, Liang Xiaoyu menyebut bahwa sepertinya dirinya tidak akan bertemu Chen Qianmo secepat ini. Sungguh disayangkan. Wu Suiking pun mengatakan untuk membiarkan Qianmo melompat-lompat beberapa ronde lagi. Dia mungkin tidak akan berhasil mencapai pertandingan final. Di samping itu, Zhao Xiwei pun sangat kaget melihat hasil pembagian peserta. Dirinya sungguh tidak beruntung karena mendapat nomor ganjil, yang berarti dirinya mungkin akan bertemu dengan pria abnormal itu. Zhang Yuseng pun seketika bertanya apakah Zhao Xiwei mengenal Qianmo. Zhao Xiwei menyebut bahwa dirinya tidak hanya mengenalnya, dirinya sudah menjual hidupnya kepada Qianmo. Lalu pembawa acara mengatakan kepada semua orang sekarang telah ditugaskan ke bagiannya. Sistem sekarang akan mengatur lawan mereka untuknya.
Dirinya umumkan babak kedua turnamen akbar, pertandingan eliminasi sekarang akan resmi dimulai. Orang-orang pun menyebut bahwa ini dimulai. Mereka akan melihat siapa yang kurang beruntung yang dipasangkan dengan Qianmo. Namun sebagian orang menyebut Qianmo hanya beruntung. Yang berpasangan dengan Liang Xiaoyu adalah yang kurang beruntung. Dan saat ini pertandingan ronde pertama telah dikonfirmasi. Mereka akan melihat siapa lawan Qianmo dan ternyata lawan Qianmo adalah Zhou Yuseng dari Universitas Winmun. Universitas Winmun menduduki peringkat ke-11 dalam tantangan alam rahasia. Perbedaan di antara keduanya cukup besar, tetapi Zhou Yuseng 4 level lebih tinggi dari Qianmo. Namun mereka tidak menyangka bahwa ternyata ada wanita cantik yang menjadi seorang brawler. Lalu Zhou Yuseng pun menyapa Qianmo. Zhou Yuseng pun menegaskan bahwa ini adalah pertarungan resmi. Jadi persahabatan mereka adalah yang utama. Kompetisi adalah yang kedua. Qianmo pun meminta Zhou Yuseng untuk tidak gugup terhadap seorang gadis. Dirinya tidak akan terlalu kasar, namun bersamaan dengan kata-kata ini, tiba-tiba sebuah tinju melayang ke arah Qianmo. Beruntung Qianmo mampu menghindarinya. Qianmo seketika memperhatikan hal ini dan nyatanya wujud Zhou Yuseng berubah menjadi besar. Zhou Yuseng pun mengajak Qianmo untuk bertarung dengan baik dan kapter berakhir.